Baik, kalau kita lihat ya, seperti apa itu menurut teori belajar ini, saya ingin coba membagikan. Jadi, Bapak dan Ibu, menurut behavioristik yang belajar itu, ini menurut dia ya, belajar adalah perubahan tingkah laku. Itu hasilnya, yang merupakan hasil dari stimulus respon. Itu tadi sudah cocok dengan Pak Anu tadi. Untuk membuat seorang belajar, perlu adanya stimulus yang diberikan oleh pendidik. Penguatan merupakan faktor penting dalam belajar karena dapat memperkuat stimulus respon berupa hasil belajar. Bapak dan Ibu, kalau teori behavioristik tadi sudah dijelaskan bahwa behavior itu perilaku. Penekanan dari teori ini adalah itu terjadi ada perubahan dalam diri seseorang. Perubahan itu harus terukur, harus jelas. Apa yang diajarkan dan itulah yang harus dirubah. Jadi apa yang diajarkan itulah yang harus berubah. Kalau kita mengajarkan A, maka harus A itulah yang dimiliki oleh anak didik kita. Nah, A itulah yang dimiliki oleh mahasiswa kita. Kalau kita mengajarkan rumus A, B, C, D, maka rumus itulah yang harus dikuasai oleh anak didik kita. Kalau kita mengajarkan bagaimana memperbaiki mobil, maka anak didik kita atau mahasiswa kita juga harus pandai, harus bisa memperbaiki itu. Jadi apa yang kita ajarkan dan itulah yang harus dimiliki oleh anak didik kita, oleh mahasiswa. Makanya kalau itu tidak dikuasai oleh mahasiswa kita, maka mahasiswa kita itu dikatakan belum belajar dengan baik. Nah, makanya di sini kalau dia belum belajar dengan baik, maka timbul harus ada penguatan tadi, diperlukan penguatan, diperlukan reinforcement, diperlukan nanti bisa juga diperlukan nanti pengayaan bagi yang belum. Ini menurut behavioris. Jadi apa yang kita ajarkan itulah yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Makanya Pak dan Ibu, di kita umumnya di Indonesia, umumnya kita menggunakan teori ini, behavioristik ini. Kenapa? Karena kita menggunakan silabus. Silabus yang kita miliki, silabus atau RPS yang kita miliki itu, kan itu yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Itu yang dikuasai mahasiswa. Pada akhir semester, kita lakukan ujian. Ketika ujian itu kita lakukan, dikuasai tidak oleh mahasiswa kita. Ketika mahasiswa tidak menguasai itu, maka belajarnya belum berhasil. Ini menurut behaviors. Nah, makanya Bapak dan Ibu di dalam teori ini, ujian itu terpisah dengan proses. Ujian itu terpisah dengan proses. Kenapa? Karena proses ya itu merupakan proses itu adalah merupakan cara yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Ujian lain lagi. Ujian merupakan apa yang dicapai oleh mahasiswa kita. Kalau ujian itu tidak mencapai apa yang diharapkan, kalau tiba di sekolah itu di bawah KKM misalnya, dia harus diulangi. Tadi dikatakan, bagaimana supaya belajar itu muncul? Itu diperlukan ada respon, ada stimulus. Stimulus yang baik itu adalah stimulus yang membuat anak belajar. Makanya Pak dan Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar mahasiswa, apa sih stimulus yang harus kita ciptakan sesuai dengan materi? Jadi stimulus itu Pak dan Ibu tidak bisa semua. Si A membuat stimulus B, si A membuat stimulus itu diterapkan di mata kuliah. Kita juga belum tentu. Si C membuat stimulus tertentu, itu diterapkan pada mata kuliah kita juga belum tentu. Karena karakteristik mata kuliah kita, karakteristik mahasiswa kita itu akan berbeda-beda nanti. Jadi dari karakteristik mata kuliah kita, itu kita harus bisa mempelajari bagaimana stimulus yang harus kita berikan. Saya ingin minta, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak, yang nanya Pak. Silakan. Kenapa Pak di Indonesia ini kita lebih sering menggunakan teori behaviorisme? Mohon diresen Pak, kurang jelas saya. Siapa yang bertanya nih? Mohon resen. Muhammad Syamsul Taufik Pak, nomor 2. Mohon resen Pak.
Siapa yang bertanya? Soalnya suaranya agak kurang anu nih. Agak kurang jelas. Silakan, Pak. Ada Pak? Silakan. Siapa yang resen? Coba resen. Itu tadi Pak. Oke. Gimana nih Pak Samsul? Ya, kadang kita di Indonesia ini sering banget menggunakan teori realisme. Nah, kira-kira pandangan Bapak ini tepatnya kita tuh bagusnya di proses pembelajaran itu bagusnya menggunakan teori yang mana Pak? Lebih tepatnya. Kurang jelas suaranya Pak Samsul. Kurang jelas ya? Iya. Cek, terdengar Pak suaranya? Iya. Ya, di Indonesia ini biasanya kita sering banget pakai teori behaviorisme, Pak. Nah, kira-kira yang tepat tuh yang kita untuk dalam proses pembelajaran itu menggunakan teori yang mana, Pak? Yang lebih tepatnya dan untuk implementasinya. Ada yang bisa membantu saya untuk mengulangi karena pertanyaannya kurang jelas itu. Ada yang bisa mengulangi membantu saya? Bu Imas bisa Bu Imas? Silakan Bu Imas. Iya, tadi yang saya tangkap Pak Samsul bertanya kalau di Indonesia teori belajar mana yang paling sering digunakan. Oh gitu. Pak Samsul bisa di chatting isinya Pak Samsul? Coba di chatting Pak Samsul. Ya. Bisa dibuat chatting nanti ya, kalau di chatting dia. Ini ada teman-teman selama apa mohon izin belakang Pak, Bapak tadi menuju kampus Pak, Pak di jalan, kita mohon izin sebentar Pak. Oke Pak Fridirga, menurut saya boleh dipelajari karena hakikat. Oke, baik Bapak dan Ibu. Soal teori mana yang dipilih itu nanti, kita baru sekarang belajar satu teori dulu, behavioristik. Ya, itu nanti akan kita jawab. Ada yang lain bertanya, silakan. Maksud saya Bapak dan Ibu, Bapak Ibu kalau memang belum paham, saya begini, saya kalau Bapak Ibu tidak menanyakan dulu seperti apa behavior. Jadi memang behavior itu Bapak dan Ibu, kalau orang belajar behavior itu adalah kalau belajar menurut menganut itu ya, menganut behavior ini itu memang belajar mengacu pada perubahan. Perubahan itu sudah ditetapkan sebelumnya, sudah direncanakan sebelumnya. Di perubahan itu sudah direncanakan sebelumnya. Misalnya, contoh begini, kita membuat RPS. Nah, RPS itu kan sekarang sistem OE itu kan harus membuat capaian-capaian belajar, ada capaian-capaian. Nah, capaian itu yang harus kita tuju. Kalau kita dari capaian itu tidak tercapai. Kalau misalnya kita belajar, mahasiswa kita belajar dari capaian dari setiap pertemuan itu dan itu tidak tercapai, maka belajar belum berhasil. Belajar belum berhasil. Makanya Bapak dan Ibu, Indonesia itu kita lebih banyak menganut behavior ini. Kenapa? Karena memang jadi istilahnya kalau dalam behavior itu Bapak dan Ibu, apa yang sudah kita tetapkan, apa yang sudah kita rencanakan, itu yang kita lakukan. Dan hasilnya pun juga begitu. Hasilnya seperti apa yang sudah kita tetapkan dari awal itu. Kalau dia tidak seperti apa yang kita lakukan, itu berarti dia belum berhasil. Itu menurut teori behavior. Makanya Pak Ibu, RPS yang Pak Ibu buat, kemudian dari RPS itu, maka kita mengacu kepada RPS itu. Dan makanya kita selalu melakukan ujian sesuai dengan RPS itu. Kalau tidak sesuai dengan RPS itu, capaian yang dimiliki oleh anak, maka itu kita belum berhasil. Oke, silakan Pak Ifarial. Silakan Pak Ifarial. Ya Pak. Silakan. Halo Pak Ifarial. Ya, boleh diulangin lagi Pak. Maaf Pak. Ya, jadi
bahwa di dalam teori behavioristik tentang belajar, apa yang kita rencanakan sebagai dosen yang tercantum dalam RPS, maka ketika kita melakukan proses belajar atau pembelajaran, maka mahasiswa harus menguasai apa yang di RPS itu. Kalau dia tidak menguasai, maka mahasiswa kita tidak lulus karena harus sesuai dengan RPS. Nah, menurut Bapak gimana itu? Ya Pak. Oh, makasih Pak. Sesuai dengan yang diterangkan di RPS. Eko belum juga tampil? Ya Pak. Oh, stop. Nah, sesuai di dalam mengenai sesuai dengan RPS, di mana pencapaian pembelajaran yang seharusnya yang telah disusun di RPS tersebut, seperti pembelajaran mahasiswa mandiri, seperti pembelajaran mahasiswa diskusi kelompok, dan juga mahasiswa belajar praktik. Ya. Jadi dalam pencapaian pembelajaran, mahasiswa harus mampu memahami materi-materi yang akan diajarkan oleh oleh pendidik, dan mampu menganalisa dan menerapkannya dalam pembelajaran praktik maupun dalam pembelajaran teorinya, Pak. Oke. Kalau menurut Pak Gadrian gimana itu teori behavior sini? Apakah memang sudah cocok kita terapkan atau memang perlu kita ada kelemahan dari teori ini? Silakan Pak Gadrian. Baik, Pak. Terima kasih kesempatannya, Pak. Mohon izin menjawab. Memang untuk teori behavioristik ini cocok digunakan pada model-model pembelajaran tertentu. Jadi sebenarnya untuk model pembelajaran tidak hanya satu model saja yang harus digunakan, gitu Pak. Jadi harusnya dikombinasikan. Misalnya kalau untuk behavior ini kan cocok digunakan ketika pembelajaran yang sifatnya masih low order thinking, misalnya dalam mengingat, menghafal, kemudian menjelaskan. Ketika siswa itu mampu mengingat, itu kan artinya ada proses pengulangan. Nah, prinsip dari behavioristik ini kan ada pengulangan. Semakin sering mengulang, maka semakin bisa materi tersebut diperoleh ataupun dipahami oleh mahasiswa maupun pelajar. Nah, kalau misalnya sudah mensintesis, itu rasanya untuk behavioristik kita ganti dengan model pembelajaran lain. Tapi kalau untuk behavioristik pada saat-saat tertentu, pada materi ataupun konsep pembelajaran tertentu kita bisa gunakan. Di saat yang lain mungkin kita bisa kombinasikan dengan yang lain. Kira-kira mungkin menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Gimana Bu Imawati? Gimana menurut Ibu? Ya, bagaimana Pak? Mohon maaf, bisa diulang. Sedang ngajar Bu ya? Iya, Bapak, mohon maaf disambi ya, Pak. Oh, sedang disambil ya. Oke lah, mudah-mudahan hasilnya mau optimal nanti Bu ya, disambil-sambil itu gitu ya. Oke, saya lempar ke yang lain. Oke, silakan Pak Geri. Gimana menurut Pak Geri? Teori behavioristik seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Apakah ini memang atau apa kelemahannya, apa kelebihannya? Silakan. Surat sini. Oke Pak, izin menjawab. Kalau menurut saya, karena teori belajar behavioristik ini kan berpatok kepada ini apa ya, misalkan kalau di dosen itu kan PS atau silabus gitu. Jadi menurut saya itu kekurangannya itu memungkinkan untuk mahasiswa untuk tidak apa ya, kreativitasnya terbatas Pak gitu, kreativitas produktivitasnya jadi terbatas karena hanya dipatokkan pada RPS. Sementara kalau mengacu pada subjek yang saya ampu gitu ya Pak ya, akuntansi itu sangat berkorelasi kepada misalkan akuntansi itu ada yang bagian pemerintahan, ada di bagian keuangan gitu. Jadi kalau dipakai, memang menurut saya ini tidak bisa dipakai di semua subjek pelajaran mungkin ya Pak ya. Tetapi untuk hal-hal tertentu mungkin bisa dipakai gitu. Begitu Pak. Ya, artinya kalau kita menggunakan behavior ini
kata Pak Geri tadi, kurang mengundang kreativitas, kurang mengundang inovasi. Iya. Karena apa? Karena memang kita harus, apa yang kita, kalau kita ajarkan A, mahasiswa harus menguasai A itu. Iya, iya. Kalau kita mengajarkan B tambah C, mahasiswa harus gitu. Kalau mahasiswa belum sampai ke situ, itu belum boleh. Atau mahasiswa memiliki inisiatif, misalnya 1 tambah 1 itu biasanya 2, ternyata mahasiswa bisa menjadi 1 tambah 1 itu bisa jadi 5 katanya. Nah itu salah. Itu salah. Gitu. Nah, makanya menurut Pak Geri ya harus hal itu, tapi tidak semua. Nah kalau begitu mungkin ibu Rizky mata pelajarannya apa Rizky? Mapelnya biasanya. Bukan maaf ya, mata kuliahnya.